Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke teman-teman, di video kali ini saya mempunyai dua alat kelistrikan yang ada pada kulkas dua pintu ya. Dua alat ini jika mengalami kerusakan nantinya itu bakalan ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Bang, kulkas saya hidup, lampu nyala, bagian bawah tidak dingin. Nah, kemungkinan terjadi pertanyaan seperti itu kalau misalkan dua item ini mengalami kerusakan. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan eh, bagaimana ataupun ciri-ciri kerusakan pada kedua item ini dan juga ukurannya berapa ya pada dua alat ini. Nah, ini saya mempunyai dua alat baru, teman-teman. Untuk heater sendiri, kita akan bahas di bagian heaternya dulu ya. Nah, untuk heater sendiri biasanya ciri-ciri fisiknya itu eh, jika mengalami kerusakan biasanya itu pada bagian kaca. Ini kan kaca ya teman-teman. Pada bagian kaca itu yang pertama biasanya kadang ada yang pecah untuk di bagian kacanya. Itu udah kalau misalkan sudah seperti itu kalian wajib ganti ya untuk di bagian heaternya. Dan selanjutnya ada pula untuk heater sendiri ini kacanya tidak pecah tapi putus. Nah, biasanya itu putusnya itu di bagian ujung sini ataupun ujung sini. Nah, kalau misalkan putus seperti itu kalian bisa potong lagi, bisa di bagian heaternya ini kalian bisa potong, bisa lepas ya. Nanti bisa coba dihubungkan lagi ataupun kalau kalian nggak mau ribet kalian bisa belikan. Dan untuk ukurannya heater ini ada yang 12, ada yang 13, ada juga yang 14. Jadi saya saranin kalau kalian mau beli heater itu kalian bisa ukur dulu. Lebih tepatnya itu di bagian ininya teman-teman. Jadi kalau 14 itu semakin besar angkanya itu semakin panjang ya. Jadi kalau 14 itu lebih besar, kalau untuk yang 12 itu biasanya ukurannya itu lebih kecil. Nah, jadi kalian bisa ukur pada tempat heaternya. Jadi di bagian freezer kulkas itu kan ada tempat freezer ya. Jadi seperti ini. Nah, kalian bisa ukur di bagian tempatnya itu. Nah, selanjutnya cara mengetes. Nah, di sini untuk ciri-ciri fisiknya kan sudah kalian pahami ya. Ciri-ciri kerusakannya. Namun apabila kalau misalkan posisinya itu nggak pecah ya, nggak pecah, kalian itu ragu bisa memastikan hidup tidaknya. Nah, kalian bisa sediakan satu buah alat seperti ini, satu buah kabel seperti ini dengan satu jepitan ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk heater sendiri itu ada dua kabel ya yang terhubung nantinya ini. Nah, ini ada dua kabel. Nah, satu di sini, satu juga di sini. Nah, lalu kalian bisa pasang pada bagian sini. Untuk jepitannya ini kalian bisa pasang sebelah sini. Nah, kalian bisa hubungkan 220 ya, teman-teman, ke colokan listrik 220 karena heater ini menggunakan 220. Nah, ini ada keterangannya. 100 berapa ini? Wattnya ini 130 watt. Arusnya itu 220 volt, artinya aman kalau kita hubungkan ke listrik langsung. Kan kelihatan ya. Nah, untuk cara ngubunginya gampang banget teman-teman untuk ngetesnya. Tinggal kita langsungin aja seperti ini. Nah, nih. Ini kan udah kita pisahin dulu. Nah, ini kan udah saya langsung nih. Nah, ya. Selanjutnya kalian bisa tes teman-teman. Bisa langsung kalian hidupkan. Ini saya pisahkan dulu. Nah, lepas. Nah, selanjutnya kalian langsung colokin ke listrik 220. Nah, ini saya tegaskan lagi, ini berhubungan dengan listrik ya. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian pegang ya, terkena pegang lah intinya. Kalau pegang nanti bakalan kesetrum. Nah, sekarang kita langsung coba
colokin ke listrik nih. Nah, seperti ini. Nantinya pada bagian heater ini akan ada hawa panas ya, seperti ini. Tuh. Nah, ini udah terasa panasnya, udah terasa ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba akan matikan dulu untuk lampunya, apakah warnanya merah. Nah, ini Kak, kalau seperti ini jangan dipegang ya, kalian bisa rasakan seperti ini aja. Ini udah kerasa banget panasnya. Nah, ini tuh. Sekarang kita cabut aja biar nggak terlalu panas. Nah, ini kalau misalkan kita langsungin ke colokan 220, ini akan terasa panas, teman-teman. Kalau misalkan di sini udah terasa panas, itu artinya heater yang ada pada kulkas kalian itu masih aman, masih bisa digunakan. Tuh, panas. Nah, ini. Nah, jadi untuk cara mengetes heater kurang lebihnya seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan coba cek di bagian defrost. Nah, ini kita singkirkan dulu. Ini masih panas. Oke. Nah, di sini untuk defrost sendiri biasanya saya masih belum menyiapkan bahannya ya kalau untuk defrost, tapi saya akan tunjukkan fisiknya saja, ciri-ciri fisiknya saja. Nah, di sini saya ada satu buah defrost baru dan satu buah defrost yang sudah rusak. Nah, di sini untuk ciri-cirinya kalau misalkan defrost itu mulai rusak ya, biasanya di dalam itu mulai ada banyak air ya, teman-teman, ataupun ada jamur-jamur seperti ini. Nah, ini karena ini yang di dalam ini udah banyak airnya itu. Nah, ini ada airnya. Banyak air, tergenang air ya. Kalau misalkan udah banyak tergenang air, itu adalah termasuk salah satu ciri-ciri defrost yang sudah rusak. Jadi kalau misalkan ada banyak air di dalam ya, jadi kalau misalkan kalian ganti heater sekalian juga kalian bisa ganti pada defrostnya juga. Nah, ini saya akan coba belah. Nah, ini saya tunjukin dalamannya. Nah, seperti ini. Nah, ini kondisinya defrost yang sudah tergenang banyak air ya, tuh banyak airnya di dalam. Nah, ini. Nah, kalau misalkan sudah basah seperti ini, nah ini udah mulai copot ya untuk di bagian soketannya. Nah, ini ada sebagian yang sudah berkarat. Karena kalau misalkan udah basah, teman-teman, itu biasanya di sini udah berkarat ya. Nah, ini kalian bisa ganti aja. Ini nggak perlu kita tes, sudah waktunya ganti ya, teman-teman. Memang kalau untuk defrost itu memang sering ya dalam penggantian. Nah, untuk penggantiannya sendiri kalian bisa gunakan yang seperti ini, model seperti ini. Model apa aja, intinya itu defrost ya, intinya defrost model apa aja. Jadi kalau misalkan di dalamnya itu ada fuse, kalian bisa belikan yang ada fuse-nya. Sedangkan kalau misalkan yang posisi nggak ada fuse-nya seperti ini, itu kalian bisa belikan yang seperti ini. Itu sama aja. Jadi meskipun yang bulat ya, nanti kalian bakal menemukan yang bulat itu biasanya ada di kulkas merek Sharp. Nah, kalian bisa ganti yang model kotak seperti ini, itu nggak ada masalah, teman-teman. Jadi sama-sama berfungsi ya nantinya kalau misalkan kalian pasang. Nah, oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.